Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa dengar suara saya? Halo? Oh gitu perlu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong eh, buat mahasiswa saya semuanya, videonya diaktifkan dulu. Yang jadi baru bergabung 11 orang. Oke. Coba videonya diaktifkan, suaranya di mute dulu. Bisa masuk ya. Karena ya kita absen dulu. Saya sekarang kuliah dengan kelas perbankan syariah J ya. Kelas J ya. Iya, Pak. Kosmanya mana? Iya, Pak. Kosmanya siapa? Novita, Pak. Siapa? Novita, Pak. Oh, Novita ya. Nanti Novita sering-sering WA dengan saya ya. Baik, Pak. Oke. Ya, tadi ya hari ini kita hanya sekedar diskusi ya. Mungkin kita bahas silabus sedikit. Oke. Kita di sini ada berapa, Novita? Berapa orang? 35, Pak. 30? 35. 35. Oke. Nanti kita kuliah sampai jam sampai jam 10.55 ya. 10.55. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Rusdi Fauzan. Ya, Bapak mengajar mata kuliah pengantar manajemen ya di Prodi Perbankan Syariah. Oke, bagi yang belum menampilkan ini videonya silahkan diaktifkan ya. Olivia, siapa lagi? Cici Pramida, Isra, sama Rivaldi ya. Kecuali kalau misalnya ada kendala nanti silahkan di chat aja. Oke, baiklah, karena ini adalah pertemuan pertama dan Bapak tadi udah baca ya banyak kendala dari mahasiswa ya. Jadi Bapak setiap mulai kuliah selalu seperti itu ya. Nah, jadi Bapak nggak mau pede-pede aja ngajar gitu kan. Jadi Bapak ada enak-enak ngajar kayak gini kan. Nah, pakai metode ini. Pakai cara seperti ini. Ternyata cara ini nggak cocok untuk mahasiswa ya. Nggak pas lah gitu kan. Makanya Bapak tanya betul dulu kan. Nah, mungkin sebelum kita bahas ke silabus, Bapak mau perlihatkan dulu ya mengenai hasil kuesioner kita tadi ya.
Oke ya Novita ya. Ya, Pak. Nah, saya sampaikan dulu hasil kuesioner tadi karena dalam perkuliahan itu saya nggak bisa ya maksakan harus seperti ini. Saya harus mengajar dengan kondisi terbaik mahasiswa. Ya, jadi nanti saya juga buka kesempatan untuk berdiskusi ya, ruang untuk berdiskusi di sini. Nah, karena di sini kita kerjasama ya, nggak cuman seluruh mahasiswa kerjasama, tetapi dengan dosen juga harus bekerjasama sehingga nanti pembelajaran kita bisa maksimal hasilnya. Oke, saya buka dulu tadi ini kelas J ya, ya kelas J ini, kelas J Novita ya, ya. Iya, Pak. Ya, jadi maklumlah saya ini udah agak sedikit ini ya. Ini yang ngisi kuesioner baru 24 ya. Nah, mana dia hasilnya tadi? Nah, ini dia. Bisa lihat semuanya. Ini adalah hasil survei kita tadi. Kita ada di kelas ini ada berapa? Kita 35 ya. Iya, Pak, Ya, 35. 35 ya. Ini baru ngisi 24. Jadi Bapak tunggu. Mudah-mudahan yang lain sisanya bisa melengkapi. Di sini kita bisa ngelihat bersama-sama ya. Ya, bisa lihat di sini mayoritas perempuan ya, 17. Nah, kalau misalnya kelasnya mayoritas perempuan, cara ngajarnya juga beda. Ya, kalau mayoritas laki-laki juga beda ya, nggak bisa disamakan, beda cara ya. Nah, di sini saya Bapak udah bisa ngeliat nih, oh nih 70% ya isinya perempuan. Kalau perempuan yang mayoritas gimana di dalam ngajarnya? Ada yang tahu nggak, Novita? Bagaimana, Pak? Kalau mayoritas perempuan ngajarnya gimana? Nggak tahu, Pak. Nah, kan ada pepatah mengatakan perempuan selalu. Benar. Nah, iya. Itu salah satunya ya. Kita harus belajar psikologi juga. Karena kuliah kita sekarang ini kan kuliah pengantar manajemen ya. Manajemen itu adalah bagaimana kita bisa mengelola organisasi dengan baik. Bagaimana untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk menjalankan organisasi kita harus tahu dulu siapa isi di dalamnya. Siapa aja nih itu. Ya, kalau misalnya banyak perempuan gimana cara mengelolanya? Tentu beda pula ya. Nanti kan kita ada bagi kelompok. Ya kan? Kalau Iya, kelompok Pak. itu, kalau perempuan semua isinya gimana? Kalau laki-laki semua gimana? Kalau mix gimana? Ada lagi nanti caranya ya. Yang jelas pertama ya kalau kelasnya perempuan ya saya nggak bisa marah dong. Ya, karena kalau perempuan lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Ini juga untuk pembelajaran semuanya. Di dalam ilmu manajemen kita juga belajar psikologi ya. Ini penting karena nanti ada salah satu bagian itu kita harus memotivasi tim kita, anggota-anggota kita. Sama kayak sekarang kuliah dengan Bapak, ini semua mahasiswa ini adalah timnya Bapak sekarang. Ya, tentu Bapak ingin salah satu tujuannya kita adalah sebuah organisasi sekarang. Ya, kuliah pengantar manajemen di kelas perbankan syariah, kelas J ya. Anda nanti juga saya lihat tadi dari isi kuesionernya banyak yang ingin kerja di bank. Bagus sekali ya. Kenapa? Karena di bank itu pembelajarannya sangat banyak dan konfliknya juga lebih lebih kompleks ya. Saya dulu 2 kali kerja di bank, saudara. Sebelum saya jadi dosen, saya 2 kali kerja di bank. Pertama di BRI Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah. Yang kedua BNI Syariah. Sekarang udah merger ya, jadi Bank Syariah Indonesia. Ini bagus sekali ya. Nah, nanti saya jelaskan kenapa Anda tuh harus coba kerja di bank dulu. Minimal 6 bulan terus tahun nanti banyaklah cerita kita. Oke lanjut, alamatnya. Saya kalau ngeliat alamat ini agak gimana ya, agak-agak mikir saya gitu kan. Kenapa ya bilang saya mikir, berpikir keras gitu? Karena ternyata alamat saat ini kan artinya posisi semuanya ya, posisi Ananda semuanya nih, ya, posisi Novita dan teman-teman semuanya. Dan ini mayoritas posisinya di luar semua. Palingan Bukit Tinggi nggak sampai 10 orang. Nah, ini juga harus dicermati nih gimana cara berkomunikasi. Nih saya lihat dulu, nih kayaknya ada yang nunggu nih. Sebentar ya. Oke. Ini ada yang baru join ya, ada yang baru join nih, ada PS Peninjau.
Siapa tuh ya? PSG Rakes Indiarta. Ini mahasiswa ya? Iya, Pak. Oh, peninjau itu apa maksudnya? Apa, Ketua. Pak? PS peninjau. Siapa nih? Peninjau PSG. Tidak tahulah saya. Yang jelas semuanya coba dibuka dulu videonya ya. Oke. Jadi ini karena ini pertemuan pertama, saya itu ya kita harus kontak ya. Nanti kita sesuaikan gimana strateginya ya. Gimana strategi ke depannya. Nanti kita lihat gitu ya. Apakah kita akan apakah pakai Zoom? Karena Zoom ini kalau nggak salah saya lihat itu 1 jam online aja itu bisa sampai 1 GB ininya kuotanya. Ya, oke lanjut. Nah, di sini juga dilihat ya nih karena nanti kita ada tugas berkelompok juga. Ketika melihat posisi alamat Anda, wah ini gimana ya cara simulasi buat tugasnya? Karena di dalam ilmu manajemen kita adalah ilmu mengenai organisasi dan lapangan kita itu adalah di luar ya. Jadi nanti ada beberapa tugas Anda itu diminta untuk melihat organisasi di sekitar Anda. Nah, sekarang kan bisa ngelihat ya, ini alamatnya pisah-pisah nih. Gimana cara koordinasinya nanti? Ini sebuah tantangan. Jadi jangan lihat ini sebagai sebuah kendala, tapi bagaimana kita mencarikan solusinya. Ya, nanti kita diskusikan ya. Terus ya kampung halaman ini banyak sekali ya. Ini mayoritas dari luar Bukit Tinggi ya. Kapur 9, Taluk 5 suku ya. Ini saya sangat senang sekali ya. Sorkam. Sorkam ini di mana ya? Di mana nih Novita, Sorkam? Nggak tahu juga, Pak. Dan salah satu pertanyaan saya itu apa? Salah satu pertanyaan saya itu adalah Anda pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP, Pak. Ya, beda nggak kualitas kita kalau pakai HP sama laptop? Beda banget. Kalau Anda pakai HP, otomatis itu kan beberapa fitur tidak maksimal. Saya juga pernah pakai Zoom pakai HP ya. Kalau dengan laptop kita bisa lebih interaktif ya. Nah, di sini juga lihat nih umur 19 tahun ya mayoritas. Nah, nggak ada yang di bawah 17 tahun, 17 tahun ya, semuanya bisa lihat ya. Bisa, Pak. Ya, ini 19 tahun itu ada 12 orang. 22 ya, ini 20 20. tahun ada 7 ya. Nah, ini 18 ada 5 ya dan 17 ada 1 nih ya. Ini juga saya ngeliat persebaran umur-umurnya ya. Oke. Yang 20 tahun ada ya. 7 yang besar dan 20 tahun tidak ada. Ini hobi ya. Ini juga saya harus melihat hobi ini. Kenapa seorang manajer, Anda kan kalau misalnya perbankan syariah nih, kuliah di prodi perbankan syariah, mau kerja di bank. Iya kan? Mau kerja di bank nih gitu ya. Kalau mau kerja di bank ya pasti nanti pengen ini juga dong, apa namanya, jadi manajer lah ya, karena manajer itu salah satu posisi tertinggi di dalam bank ya. Oke, saya lihat dulu. Oh ini pertanyaannya. Oke, nah balik lagi yang tadi. Nah, Anda jadi manajer nanti. Nah, kalau jadi manajer itu Anda harus, nah, hobi seseorang itu mempengaruhi gimana masa depannya. Percaya nggak? Saya mau nanya nih sama diskusi kita dulu. Olivia, coba di unmute. Saya mau tanya Olivia Firdawingsi. Percaya nggak kalau hobi seseorang itu akan menentukan masa depan dia? Percaya, Pak. Nah, percaya. Kenapa? Karena kita dibandingkan saat seperti Anda sekarang ya, Anda semua sekarang kan kuliah nih gitu ya. Pasti mayoritas waktunya dihabiskan untuk belajar, ya kan? Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam tuh waktunya. Berapa jam kita habiskan waktu untuk belajar? Berapa jam kita habiskan waktu untuk tidur ya? Dan juga persentase waktu paling banyak itu kita habiskan untuk mengerjakan pekerjaan yang kita suka. Nah, pekerjaan kita suka itu yang disebut dengan hobi. Ya, hobi ya. Hobi ini juga penting. Kenapa? Karena setelah lelah untuk belajar, stres, pusing, kalau yang udah tamat kuliah kerja ya, capek kerja, lelah kerja, terus kita kan ingin santai, refreshing, hobi. Nah, di sini ini ada hobinya. Nah, hobi ini
hobi yang bagus itu seperti apa? Hobi yang bagus itu misalnya ada empat kriteria hobi yang bagus ya. Hobi yang pertama, kalau hobi itu membuat tubuh Anda sehat. Karena kesehatan itu mahal ya. Makanya yang punya hobi olahraga ya, karena kita dalam manajemen kita nggak hanya ngatur orang ya, kita juga harus ngatur waktu. Kita juga harus bisa mengatur energi ya. Nah, kalau kita udah yang punya olahraga di sini kayak berenang nih bagus nih, siapa hobinya berenang nih kan, itu berarti Anda menjaga kesehatan tubuh. Karena di dalam manajemen kita harus bisa memanage yang namanya energi ya, karena pekerjaannya sangat banyak. Jadi pertama, hobi yang bagus itu kalau hobi itu bagus untuk kesehatan. Mau olahraga atau mau jalan-jalan ngapain, kalau bagus kesehatan itu bagus hobi Anda. Yang kedua, hobi yang bagus itu apa? Kalau hobi itu bisa menambah uang Anda. Kan ada hobinya berjualan. Nah, bahasa orang Minangnya menggelas kan. Kalau hobinya menggelas, menggalih ya, itu juga bagus menambah uang. Yang ketiga, kalau hobi kita, kalau nggak kesehatan bertambah, kalau nggak uang bertambah, yang ketiga bertambah kepintaran kita, bertambah wawasan kita. Misalnya yang punya hobi membaca dan segala macamnya, menulis, berarti bertambah wawasan Anda menjadi pintar. Yang keempat, apa lagi? Yang pertama apa tadi? Ya, hobi dampaknya ke kesehatan, yang kedua dampaknya ke bertambahnya uang, yang ketiga berdampak ke pengetahuan, ya wawasan kita. Yang keempat, itu hobi yang bisa menambah relasi. Nah, dalam manajemen nanti Anda juga ada yang namanya managing relationship. Ya, bagaimana kita mengelola relasi kita dengan orang banyak. Untuk menjadi manajer, itu nanti akan lebih banyak dibutuhkan keahlian sosial. Bagaimana kita mengelola orang luar. Ada namanya managing stakeholders ya. Bagaimana kita mengelola setiap pemangku kepentingan yang ada dengan perusahaan kita ya. Oke, lanjut. Apalagi ini hobinya ada menyanyi. Menyanyi ini bagus nih saudara ya, hobi menyanyi ya. Saya mahasiswa saya dulu ada yang hobi menyanyi, gampang lulus PNS ya. Kenapa? Karena di PNS itu kan sering ada kegiatan itu ya di institusi. Nah, jadi dia pandai MC, pandai nyanyi ya. Jadi setiap ada event-event itu dia selalu jadi protokoler. Nah, jadi makanya saya sekarang juga bingung ya. Kalau misalnya kita biasanya sebelum COVID ya, pandemi, mahasiswa datang ke kampus dan mahasiswa aktif dalam kegiatan unit kegiatan mahasiswa UKM. Sekarang ya, saya mau nanya nih sama siapa? Mana Novita tadi? Novita? Novita? Mana Kosma kita nih? Apakah orangnya live? Atau saya tanya salah satu aja? Saya tanya sama siapa nih? Afika. Afika, saya boleh tanya, tolong diaktifkan ininya. Gimana sekarang unit kegiatan mahasiswa? Kalau biasanya kan sebelum corona itu kan banyak kegiatan kemahasiswaan. Apakah dengan sekarang kuliah kita online, apakah ada kegiatan kemahasiswaan? Masih ada, Pak. Kenapa? Tidak ada. Masih ada, Pak. Masih ada. Masih ada, tapi online. Iya, Pak. Nah, itu alhamdulillah ya. Nah, makasih ya. Karena nah ini kan kita belajar ilmu manajemen ya. Kita belajar ilmu manajemen. Anda harus aktif di dalam sebuah organisasi. UKM apapun itu, terserah. Mau unit kegiatan mahasiswa apapun, terserah ya. Karena dengan aktif dalam organisasi itu, Anda akan berinteraksi dengan satu tim ya. Ada dibentuk tim, berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita udah aktif dalam sebuah organisasi UKM, unit kegiatan mahasiswa, berarti setiap UKM itu punya tujuan. Secara alami Anda akan bagaimana mencapai tujuan yang ada dalam organisasi. Di dalam organisasi juga banyak terdiri dari orang. Ya, di dalam sebuah UKM itu ada banyak individu-individunya dan setiap individu juga punya tujuan pribadi. Jadi bagaimana kita nanti mensinkronkan tujuan pribadi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam sepanjang perjalanan itu akan terjadi banyak kendala. Nah, di dalam ilmu manajemen kita belajar pengantar manajemen. Jadi ilmu pengantar manajemen ini, ya ini kan masih pengantar nih. Ini ilmu yang sangat mahal. Ilmu yang penting.
Ilmu yang akan menjadikan Anda seorang manajer, akan membuat Anda menjadi seorang manajer, akan membuat Anda bisa mencapai puncak dari sebuah organisasi. Kalau di sebuah perusahaan, puncaknya siapa? Direktur, ya kan? Oke. Ini ada hobi menjahit, bagus sekali, banyak sekali futsal, ya, nyanyi. Kenapa enggak ada yang hobinya main HP di sini? Ada nggak yang hobinya main HP? Apa? Instagram, apa lagi? Facebook, TikTok, apa lagi? Karena saya dengar kemarin ketika saya mengadakan kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat, saya datang ke SMA, itu anak-anak muda zaman sekarang justru banyak habisnya di depan HP gitu. Kalau saya sebetulnya saya yakin nih hobi Anda main HP nih. Karena setiap saya kasih info langsung cepat balasnya. Pasti HP itu di tangannya. Ya. Oke, ini Instagramnya. Kenapa Instagram penting? Karena nanti kita akan komunikasi. Ya, Anda harus ada nanti salah satu alasannya. Anda harus aktif dalam apa namanya ya? Bisa menggunakan tools-tools ya, IT yang terbaru ya. Nanti saya jelaskan kenapa harus ada Instagram ya. Oke, kendala perkuliahan online. Nah, ini kenapa selalu nanya kendala dulu nih ya. Nah, ini waktu berlalu ya. Coba saya lihat nih. Kita kuliah sampai jam 10.55 ya, 10.55. Saya harus lihat dulu ya, 10.55 masih lama, sekarang 9.35. Oke. Kenapa saya harus lihat kendala dulu? Nah, Anda juga sebagai seorang manajer nanti, ketika dalam bekerja, sebelum bekerja, Anda harus lihat juga kendalanya apa. Dengan mengetahui kendala apa yang akan kita lakukan, itu kita akan lebih cepat menghemat energi, waktu, dan segala macamnya. Ini kendalanya ada jaringan ya, kuota. Saya kalau jaringan ini ya, aduh gimana ya. Ini kan kendala eksternal nih ya. Kan Anda juga tak berdaya dengan jaringan gitu ya. Ada nggak solusinya jaringan? Kan nggak ada kan? Fanny, apa solusinya jaringannya nggak bagus? Ya nggak tahu juga gitu kan. Artinya itu kita nggak bisa paksain. Palingan kita cari alternatif lain. Kuota lagi ya, dan performa HP yang kurang baik karena banyak data. Ya, karena untuk mengoperasikan aplikasi yang seperti ini memang banyak minta ruang yang kosong ya kan. Sedangkan HP Anda udah banyak isinya. Ya kan? Coba saya tanya nih sama wah, ini banyak sekali ya yang banyak sekali yang videonya mati ya. Aduh. Saya juga kadang-kadang Oke. Saya mau tanya sama Winda dulu. Winda Fauzia. Ya. Ya, HP ya. Pasti pakai HP sekarang kan? Ya, Winda. Nah, coba mic-nya dihidupkan. Ya, HP ya karena hilang ya sinyal lagi. Aduh. Jadi kuliah online ini kuliah paling asik. Kenapa? Karena di kuliah ini mahasiswa bisa ngeles ya kan. Jaringan jelek Pak, ya kan. Yaitu sebetulnya gimana ya kendala ya. Nanti kita akan bahas mengenai kendala-kendala ini. Ini jaringan ini tantangannya besar saudara ya. Saya sebagai dosen juga bingung juga ya. Cuman ya kita jalani ke depannya. Kita cari solusi bersama. Yang pertama masalah jaringan ya, sinyal. Yang kedua itu datanya banyak habis. Betul ya, betul. Ini saya kadang-kadang kalau tiba-tiba hilang, Anda nih saya ada ikhlas aja nih ya. Ngajar ya, tiba-tiba ada hilang aja berarti kuotanya habis. Ya, karena itu pula ya situasi saat ini di dunia ya. Jaringan internet nggak stabil ya. Terkendala jaringan. Ya banyak sekali nanti saya share ya kendala-kendala ini. Kendala paket, sinyal, mati lampu. Wah, ini banyak sekali nih. Mati lampu membuat jaringan saya hilang. Mengisi paket terus-terusan. Nah, jadi untuk paketnya ada strateginya nih saudara. Anda harus cari paket yang harus cari paket yang murah saudara.
Kalau saya di HP saya itu saya pakai paket Tri ya. Paket Tri itu ada paket yang 117.000, 117 giga dalam 1 bulan. Dan itu lumayan lumayan mantap lah ya, untuk lumayan bagus lah untuk kuliah ini ya, ngasih-ngasih kuliah di misalnya di rumah ya. Tapi jaringan Tri ini bukan jaringan yang ada di kota-kota, di tempat-tempat yang agak bukan di tengah kota ya, mayoritas di tengah kota. Itu saran saya buat yang berada di kota ya. Kalau untuk paket-paket yang lain itu kadang-kadang terlalu mahal. Perangkat ini 100% pakai HP ya. Ya, kalau pakai HP ini jadi saya nggak bisa terlalu berharap banyak juga ya. Karena kalau pakai HP biasanya nggak akan terlalu maksimal, tapi nggak apa-apa, kita cari solusinya nanti. Terus, bagaimanakah kinerja perangkat? Alhamdulillah ya 52% bagus kinerjanya ya. Kenapa? Karena ya laptop dan HP bagus. Yang ya berapa nih, 13 orang ya. Satu orang jawab sangat baik ya, HP-nya sangat baru nih. Jadi saya artinya itu ya lanjut dulu ya. Yang kurang nih ada 40 ya. Yang jelek juga ada satu ya. Saya ingin sampaikan di sini ya, ini kalau bisa ya, kalau bisa, tapi santai aja. Kalau bisa, karena Anda kedepannya akan kuliah online gitu ya, terus menerus. Kalau misalnya ada uang ya, kalau Anda mau berinvestasi, belilah perangkat yang bagus. Karena perangkat bagus itu nggak selalu yang mahal ya. Cari yang bagus spesifikasinya. Karena nanti kalau kedepannya tools Anda ya, device, tools atau perlengkapan Anda ini nggak bagus, ini akan sangat besar pengaruhnya kepada Anda untuk pemahaman materi. Ya, kalau misalnya nanti ada tabungan atau apalah ya, kelebihan, usahakan. Karena ini beberapa tahun ke depan Anda akan kuliah. Akan menghabiskan banyak waktu untuk kuliah seperti ini ya. Terus, apakah sinyalnya bagus? Ya, mayoritas bilang bagus. Nah, ini senang juga saya nih ya. Nah, baru yang kurangnya ada 7 ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau sinyalnya cukup bagus, ya alhamdulillah saya lihatnya juga juga bisa video. Aplikasi Zoom ya, jadi lebih cocok pakai Zoom ketimbang Google Meet ya, nggak masalah ya. Memang Zoom lebih 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 bagus di daerah yang kurang-kurang sinyal. Oke, terus berikutnya motivasi ya. Kenapa kuliah di IAIN Bukit Tinggi ya? Macam-macam karena ingin belajar ya, informasi, keinginan orang tua. Kampus IAIN Bukit Tinggi kampus unggul, sangat tertarik, banyak sekali ya, terakreditasi. Jadi kenapa Bapak tanyakan motivasi Anda? Karena dalam ilmu manajemen, ini kan saya belum ke silabus nih ya, hanya diskusi dulu nih mengenai ilmu manajemen. Di dalam ilmu manajemen kita harus tahu motivasi setiap orang. Sekarang Anda kuliah di IAIN Bukit Tinggi, motivasi Anda apa? Motivasinya bagus nggak gitu? Atau misalnya kenapa kuliah di IAIN? Ya, karena disuruh orang tua. Artinya itu Anda masih bekerja di level yang disuruh-suruh gitu. Artinya itu kalau kita disuruh ya kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Tapi kalau misalnya motivasi Anda tuh karena saya dari dulu ingin kuliah di IAIN Bukit Tinggi, itu akan sangat beda. Jadi saya di sini melihat ya, kalau motivasinya sangat tinggi, sangat bagus, itu beda lagi cara saya ngajar. Tapi kalau misalnya motivasi Anda agak rendah ya, atau motivasi Anda masih kurang begitu termotivasi, nanti bisa jadi setiap ngajar saya juga sering memberikan motivasi kepada Anda semua ya. Nah, karena menyukai pelajaran. Salah satu universitas banyak diminati. Kemarin kalau nggak salah di Indonesia tahun berapa lupa juga saya. IAIN Bukit Tinggi ini udah upgrade minta katanya. Nanti kita ulang lagi ya. Ini kendala Zoom nih. Sekali 40 menit kita harus buka yang baru ya. Aduh. Nah, karena yang mungkin artisnya sudah A ya. Oke, bagus juga. Jadi kita juga lihat nih, kenapa mayoritas mahasiswa mengejar kampus yang akreditasinya udah bagus, akreditasi A atau B. Karena orientasinya lebih jauh ke depan. Karena ingin bekerja ya. Nah, kalau dengan akreditasi yang lebih bagus, mencari pekerjaan lebih mudah ya. Yang dekat dengan rumah ini bagus juga nih, karena biayanya lebih rendah ya. Nah, oke. Terus kita lihat lagi yang berikutnya, alasannya karena saya ingin bekerja di bank.
Ini perbankan syariah. Pertama, IAIN Bukit Tinggi. Kenapa pilih IAIN Bukit Tinggi? Kenapa nggak IAIN Batu Sangkar? Kenapa nggak IAIN Padang? Imam Bonjol ya. Nah, sekarang kita lihat alasannya. Di IAIN Bukit Tinggi terdapat banyak sekali program studi. Kita lihat lagi nih. Kenapa milih perbankan syariah? Perbankan syariah ini adalah prodi paling banyak di IAIN Bukit Tinggi. Prodi dengan mahasiswa terbanyak di seluruh IAIN Bukit Tinggi ya. Berarti Anda salah satu masuk ke dalamnya. Berarti Anda masuk ke prodi yang favorit. Berarti pilihannya udah tepat nih, ya. Ini alasannya karena ingin bekerja di bank. Karena jurusan ini banyak diminati ketimbang jurusan lain, ini bagus nih ya. Kalau dia banyak diminati berarti bisa jadi potensinya bagus, kebutuhannya bagus ya. Karena lebih menguasai hitungan dan teori. Oh, jangan salah ya. Di sini juga banyak teori ya. Ya, seimbang lah ya teori dengan hitungan. Memiliki prospek kerja yang besar nih. Ya benar, ini saya setuju nih ya. Karena perbankan syariah ini nanti skopnya lebih besar ya. Karena bank-bank syariah banyak. Jangankan bank syariah, bank konvensional juga bisa ya. Atau ke institusi keuangan yang lain juga bisa. Oke, sangat suka. Oke. Ingin menjadikan semua bank syariah ya. Ini amin nih, bagus sekali nih ya. Karena bekerja di bank adalah salah satu impian saya. Bagus, nanti saya akan kasih tahu ya. Kenapa terserah Anda mau berkarir di mana pada akhirnya. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, Anda harus coba kerja di bank. Minimal 6 bulan. Minimal 1 tahun. Karena kalau setelah Anda selesai kerja di bank, itu misalnya gini, Anda kerja di bank 6 bulan atau 1 tahun. Setelah Anda selesai kerja di bank, itu Anda akan lebih mudah mencari pekerjaan di tempat lain. Kalau istilahnya itu, bank itu adalah batu loncatan paling bagus untuk mencapai karir. Termasuk yang ingin menjadi PNS, itu dilihat track recordnya. Kalau misalnya, oke, Sylvia, saya mute ya. Nah, coba Sylvia mute dulu suaranya ayah. Ya, kalau bekerja di bank itu gampang, saudara, cari kerja tempat lain. Kalau kita punya track record kerja di bank, itu tempat lain tuh suka ngambil. Kenapa? Pertama, karena di bank itu standarnya sangat tinggi. Ketika Anda nanti bisa kerja di bank, berarti Anda berhasil masuk ke sebuah organisasi, perusahaan yang standarnya sangat tinggi. Berarti Anda bukan sembarangan orang. Nah, karena syarat masuk bank itu sangat susah. Yang kedua, di bank itu kerjanya juga berat. Kompleks. Masalahnya banyak, konfliknya banyak. Kalau Anda bisa bekerja di sana, berarti Anda adalah tipe orang yang bisa menyelesaikan permasalahan atau problem solver ya. Banyak sekali keunggulannya. Oke, terus termasuk jurusan unggul ya, betul ya. Ingin menjadikan semua bank, oke saya yakin udah tadi ya. Saya memiliki jurusan ini karena sedang mempelajari mata kuliah seputar jurusan ini, oke. Prodi perbankan merupakan salah satu prodi kesukaan, ya. Ya, peluang kerja cukup banyak, benar ya. Jadi pengusaha juga bisa ya. Peluang kerja yang luas betul. Berarti Anda orangnya berpikir jauh ke depan saya lihat nih. Belum kuliah lagi ya, masih semester 1 semester 2 mikirnya udah peluang kerja gitu. Sebagai mahasiswa ekonomi ya atau ekonomi Islam, kita harus berpikir jauh ke depan ya. Peluang kerja yang luas, saya tertarik dalam jurusan ini. Oke. Pembagian kelompok. Nah, ini penting nih, ini bagian terakhir. Kenapa? Ini sangat penting dan krusial ya. Kenapa nanti kita ada tugas kelompok? Saya tidak pernah memberikan tugas individu. Kenapa? Karena tugas individu itu tidak menambah kemampuan kerjasama. Ya, sebagai seorang yang di bidang manajemen, kita nanti akan mengelola orang. Harus tugas berkelompok. Nah, ini tantangannya menjadi besar. Bagaimana cara mengelola tugas berkelompok sedangkan Anda berada di tempat yang terpisah. Kalau ada kelompok yang kinerjanya bagus, itu nilainya akan sangat tinggi sekali ya. Berarti tantangannya sangat besar untuk Anda semua. Oke. Ini kita udah dapat beberapa nama nih ya. Ini yang paling pintar. Kenapa saya selalu minta yang pintar dulu? Saya mau nanya nih sama yang paling sering muncul, yang paling pintar di sini siapa nih? Olivia, Sylvia. Saya minta 8 ya.
Olivia, mana Olivia? Coba Pak. suaranya. Olivia mana? Anda pintar ya? Enggak, Pak. Tapi ini teman Anda bilang Anda pintar nih. Mayoritas banyak nama Olivia nih. Ya kalau iya bilang aja ya, nggak masalah. Enggak, Pak. Enggak, Anda malu-malu pula. Mas. Jadi gini ya, kenapa saya minta pintar? Karena saya ingin dalam satu kelompok itu jangan ngumpul orang pintar semuanya. Ya, orang pintar ini harus tersebar di seluruh kelompok. Tadi katanya berapa orang ya? Di kelas kita ini 35 ya. Nah, 35. Jadi nanti kita akan ada 8 kelompok. Berarti akan ada satu kelompok yang isinya 5, ada yang 4. Nah, sekarang saya jadi soal pertanyaannya bagaimana cara membagi kelompok? Ya, makanya saya minta yang pintar dulu. Yang pintar ya 8 orang. Nah, ini muncul nih rekomendasi ya. Sophia, Ira, Novita, Siti, Olivia. Ini Olivia nih. Ini Olivia lagi nih. Nah, ini Olivia lagi nih. Ini Olivia lagi nih. Nah, di mana pula Anda pintar nih. Ini bukan dari Anda, dari orang semuanya ya. Oke Olivia. Ah, nah, jadi saya minta dua nih ya. Ada minta yang pertama yang pintar, yang kedua saya minta yang orangnya yang asik lah ya, yang gaul lah. Karena yang asik ini akan jadi ketua kelompok ya, dan yang pintar akan jadi ya wakilnya lah gitu ya. Berdua nanti mengelola tim ya. Hmm, cukup banyak juga nih ya. Nah, ini termasuk nih saya juga bingung ya. Biasanya saya di kelas memandu mahasiswa membentuk kelompok. Ya, karena kalau di kelas lebih asik ini kan lebih ribut di kelas ya, lebih langsung. Nah, sekarang tantangannya kita harus online membagi kelompok dan kelompok ini harus merata ya. Oke, mungkin setelah ini Zoom saya mati karena waktunya habis. Saya akan ulang lagi ya. Nanti semuanya saya minta masuk. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Itu kita bagi kelompok. Setelah kelompok kita dapat, baru saya selesaikan, baru saya jelaskan silabus ya. Karena nih kita kerjasama itu tidak terhindarkan. Dalam ilmu manajemen harus bisa mengelola tim dan Anda harus kelompok. Walaupun kendala kita daring. Nanti setiap kelompok yang ada kita akan sharing dengan saya gimana kendala-kendalanya dan kita cari solusi bersama. Oke, ini waktu udah mau habis ya, 1 detik. Saya matikan lagi nanti tolong join lagi semuanya. Oke.
Broadcom, you can manage the entire process of all your campaigns on a single platform. Everything from receiving briefs and working on the creative to planning out your campaigns. It makes it easy. Oke. Oke semuanya, saya mungkin kayaknya tidak akan terlalu berlama-lama ya. Oke, Olivia, ya ini ada satu, saya lihat banyak yang minta Olivia ya. Kita cari orang kunci dulu ya. Orang kunci ini yang nomor satu ya. Kita cari dulu yang paling rajin dan yang pokoknya yang pintar lah ya, yang punya semangat belajar tinggi. Dan bagi yang pintar-pintar ini nanti akan ada nilai spesial dari saya ya, ada nilai tambahan nanti ya. Jadi jangan khawatir ya. Biasanya kan ada semacam apa ya, jokes ya. Jokes itu artinya candaan ya, bercanda ya. Bahwasanya tugas kelompok itu hanya dikerjakan oleh satu orang ya. Pernah nggak dengar seperti itu? Kalau ada tugas kelompok, yang kerja itu palingan satu orang. Nah, yang satu orang itu yang kita pilih dulu gitu ya. Senternya, pusat dari pembelajaran berkelompok ya. Tentu saya di sini melihat siapa rekomendasi dari teman-teman Anda semua ya, dari mahasiswa semua. Olivia, tolong mute-kan suaranya. Ada Ya, online, Pak. Olivia? Oke, Olivia. Ya, Anda kan senternya nih. Anda kelompok satu ya. Oke, Ya, Pak. kelompok satu. Nanti Ya, Pak. nanti setiap kelompok saya bantu ya, saya bimbing untuk mengerjakan tugas. Jangan khawatir. Olivia tinggal di mana? Tinggal di mana? Rumahnya sekarang? Di Gadut, Kabupaten Agam, Pak. Oh, dekat rumah istri saya tuh. Di mana di Gadutnya? Di Pulai, Pak. Oh, di Pulai. Saya di Aro Kandikia ya. Saya di Lapo Konsi. Oke, Olivia. Saya minta Anda Pak. pilih satu orang ya, yang jadi tim leadernya. Jadi, yang pintar ini dia nggak perlu dilelahkan untuk mengurus kelompok ya. Jadi nanti Olivia pilih tim leadernya. Di sini bisa lihat Olivia di screen saya di sini. Saya perbesar sedikit lagi. Di sini ada beberapa nama rekomendasi tim leader. Ini adalah orang yang akan mengelola. Jadi saya nanti bagus atau tidaknya tim, saya akan tanya ke tim leadernya. Ya, bukan ke senternya, bukan orang yang jadi pusatnya. Sekarang Olivia kan yang smartnya nih, yang jadi senternya. Di sini boleh pilih ya, ada Novita, Sylvia, Isra, Honi, Aini, Rakes, macam-macam nih, Mirza, Suci, atau misalnya si Olivia udah ada pilihan sendiri. Siapa yang akan jadi ketua timnya, kelompok satu? Yang paling Albina, Pak. siapa?
Cut Aldina, Pak. Cut Aldina, coba Cut Aldina di unmute. Mana orangnya? Cut Aldina. Ada dia online sekarang dengan kita? Olivia? Cut Aldina. Nggak ada, Pak. Coba di WA yang bersangkutan karena kita bagi kelompok. Mana nih? Nggak ada ya? Ada, Pak. Nggak ada dia. Ada, Pak. Mana orangnya? Coba di unmute. Saya mau lihat. Ini kelompok 1. Waktu kita jalan terus bisa cepat, Cut Aldina. Karena nanti saya akan komunikasi per kelompok ya. Jadi nanti performance Anda, kinerja Anda itu ditentukan oleh kelompok Anda. Atau selain Cut Aldina ada nggak yang lain? Nih Cut Aldina nih. Nah, saya lihat nih, mana suaranya? Coba bicara. Hilang muncul ya. Oke. Jadi nanti Olivia sama Cut Aldina itu akan milih 2 atau 3 orang yang lain lagi ya. Oke. Tapi sekarang saya skip dulu nih. Yang kelompok pertama, saya minta coba 1 orang tulis ya. Coba Olivia bisa bantu tulis di kertas. Bisa, Pak. Ya, kelompok 1 itu Cut Aldina sama Olivia. Ya, tim leadernya Cut Aldina. Cut Aldina ini tinggal di mana nih? Nggak tahu juga. Ya, oke. Di Tanah Datar, Pak. Oh, Tanah Datar. Oke, bagus. Sekarang yang kedua, saya mau lihat kelompok 2. Jadi sekarang di sini kita ada 8 kelompok ya. Kelompok kedua yang sering muncul itu nama yang sering muncul siapa nih ya? Siti Rahmadani. Coba di unmute. Siti Ramadhani. Saya, Pak. Oke, Siti Ramadhani. Tinggal di mana? Tapanuli Tengah, Pak. Wah, jauh ya. Kenapa pilih Yayan Bukit Tinggi? Jauh nih. Saya ingin tahu motivasinya, nggak apa-apa. Kenapa? Ada keluarga di sini sebelumnya, kakak di sini kuliah sebelumnya, atau keluarga di sini, atau gimana? Keluarga ada di sana, Pak. Keluarga ya. Salah satu motivasi itu kan karena ada keluarga ya. Biasanya kalau jauh nih, kalau kita nggak memilih yang di kota betul, kalau nggak kita milih jauh itu bisa ada keluarga. Oke Siti, ini teman-teman milih nih Siti salah satu yang pintar ya. Saya yang pintar itu nggak boleh satu kelompok. Saya akan yang pintar itu harus terpisah ya, yang rajin, karena dia akan jadi center nih, jadi pusat dari kelompok ya. Siti, di sini saya minta Siti pilih jadi ya. Siti pintar kan, rajin kan? Ya, iya kan? Apa, Pak? Anda pintar dan Apa, rajin Pak? ya? Anda pintar dan rajin kan? Tidak tahu. Ya, kata teman-teman seperti itu. Sekarang saya minta Anda pilih satu tim leader ya, ketua kelompok. Di sini ada nama, bisa lihat di sini. Saya perbesar lagi tim leadernya. Di sini ada ini jadi ketua kelompok. Jadi nanti yang ketua kelompok ya nggak usah Siti, yang lain lah. Kita suruh yang biar kerja dikit ya, yang ketua kelompoknya. Siti nanti palingan bantu-bantu ya, baca-baca atau gimana, analisa ya. Siapa mau jadi ketua kelompoknya? Ya ada Novita, ada Sylvia, ada Isra, macam-macam nih. Cici, Isra, Kuratul, Repi. Cici, Pak. Cici mana? Ada, coba unmute. Ada Cici? Saya, Pak. Mana Cici nih? Saya lihat nih. Suaranya terdengar nih, orangnya mana nih? Cici. Suci Putri ini Cici nih? Bukan? Dan Yang mana? Cici Pramida. Cici Pramida. Mana Cici Pramida? Ada dia aktif. Saya, Pak. Oh nih ya, sorry ya nih. Oke, Cici mau satu kelompok dengan si ini siapa?
dengan Siti Ramadhani? Mau, Pak. Mau? Mau ya? Oke. Olivia tolong tulis kelompok 2. Tim leadernya Cici ya, dan yang tim keduanya itu Siti ya. Oke, Olivia, tadi si Cut tadi mau nggak satu tim sama Anda tuh? Bapak, Siapa tadi tim leadernya? Kelompok 1? Si Cut apa namanya? tukang pijat. Ya, ada mau dia sama Anda satu kelompok. Mau, Pak. Yakin ya? Ya, Pak. Ya, karena nanti setiap kelompok itu akan selalu ada permasalahan dan konflik ya. Jadi saya memang pastikan dulu Anda satu kelompok itu bisa cocok. Oke, berikutnya kelompok ketiga ya. Saya mau cari yang berikutnya. Nanti kita bahas ya si Siti Ramadhani dan Cici ya, pemilihan 2 atau 3 kelompok lagi yang lain. Berikutnya yang paling sering muncul di sini yang pintar ya, yang rajin. Itu adalah Selvia. Bisa Selvia di unmute? Ada orangnya aktif, Selvia? Tadi ada mana nih? Saya cari dulu nih, Selvia. Coba di chat di grup. Olive, Selvia, saya minta untuk online sebentar. Ya. Saya minta Selvia untuk online nanti sebentar ya, sebentar lagi saya panggil lagi Selvianya. Berikutnya yang sering muncul itu Fanny. Fanny ini siapa ya? Fanny. Ada Fanny? Untuk kelompok 3. Ada, Pak. Mana Fanny? Coba suaranya di unmute. Saya, Pak. Nah, sebentar saya cari dulu nih. Karena kalau share screen ini. Nih Fanny Rahma Saputri ya. Oke, Fanny kelompok 3 ya. Nah, coba Fanny cari satu orang yang leadershipnya bagus, yang kepemimpinannya bagus. Saya nggak minta yang pintar, tapi orang yang bisa ngelola tim. Siapa maunya jadi ketua timnya Fanny? Kelompok 3. Ya. Nanti bagi yang terpanggil sama saya siap-siap ya milih ininya ya, anggota timnya. Siapa ketuanya? Oh, Fanny, waktu kita terbatas, silahkan. Yang leadershipnya bagus. Oh ya, saya tunjukkan dulu lah ya. Ini list namanya. Ini yang bagus-bagus nih leadershipnya. Ada Novita, ada Isra, jangan Selvia ya. Selvia nanti saya mau minta juga. Ada Winda, ada Gus Ripan, macam-macam nih. Ada Cici udah tadi ya, Cici Pramida. Nah, siapa mau jadi ketua kelompok Anda? Rakyat, Pak. Siapa? Rakes. Ya, Assalamualaikum, Pak. siapa? Suaranya gesakan dikit, Fanny. Hah? Aduh, ini kendala ini ya, kendala kita kuliah online salah satunya. Oke, hilang ya sinyal. Atau bisa diketik Fanny, siapa mau jadi ketua kelompoknya? Ya pokoknya Fanny kelompok 3 ya, tolong dicari siapa ketua kelompoknya. Ya, coba ditulis Olive ya. Oke, yang berikutnya Selvia. Mana Selvia tadi? Selvia, ya ini baru muncul ya. Oke, nggak apa-apa. Pak. Selvia, jadi dari kuesioner saya minta yang satu kelompok, di setiap kelompok itu ada yang rajin ya dan yang pintar. Dan nama Anda paling sering muncul di sini. Jadi yang pintar dan rajin ini akan jadi center ya, jadi pusat dari sebuah kelompok ya. Nah, saya ingin nanya, dan ini nanti tugas untuk mengelola bukan di tangan Anda ya, tetapi di tangan ketua timnya, leadernya. Nah, ini ketua timnya. Anda mau jadi ketua tim, berarti Anda kelompok 4 ya. Siapa Anda mau jadi ketua timnya? Ya, ada list namanya, bisa dilihat. Pastikan memilih ketua yang Anda itu... Pak, suaranya putus, Pak.
Oh, suara putus-putus. Aduh, besar tantangannya ya. Atau gini, nanti pokoknya Sylvia, jadi Olivia tolong catat ya, Sylvia jadi di kelompok 4 ya. Jadi coba di chat nanti Olivia bilang ke Sylvia cari ketua timnya siapa. Ya, kalau bisa cari yang leadershipnya bagus ya, yang kepemimpinannya bagus, orangnya bisa ngelola tim. Oke. Kelompok 5, kita perlu 8 kelompok ya. Kelompok 5 itu saya yang sering muncul namanya Rizky. Boleh saya tahu Rizky? Ya, Pak. Mana? Oh, Rizky, saya cari dulu. Ya, Muhammad Rizky ya. Rizky ini Oke, Pak. ya nama Rizky sering muncul ya di yang rajin ya, termasuk yang paling rajin, yang pintar gitu ya. Saya minta Rizky pilih satu orang siapa yang mau jadi tim leadernya, ketua kelompoknya. Rakes Indiarta, Pak. Rakes, udah ada yang ngambil Rakes belum ya? Belum, Pak. Ini Pak, Olive, Rakes tadi udah diambil belum? sudah sama Fani Pak. Oke, Rakes sudah sama Fani, silakan pilih yang lain. Rizky, Hmm, yang paling bagus ya, cari yang paling bagus, yang bisa diajak kerjasama, yang paling cocok dengan Anda. Ini juga sebuah tantangan yang berat ya. Dalam kuliah online ini Anda tidak bertatap muka tapi harus kerjasama dengan orang lain. Ini kelompok berapa, Olive? Si Rizky ini? Kelompok 5 Kelompok Pak. 5, oke. Silakan Rizky. Mirza, Ini Mirza. ada opsinya, saya tunjukkan di sini. Nah, ini nama-namanya. Mirza, Pak. Mirza. Siapa? Mirza. Mirza. Boleh saya ada coba unmute Mirza? Mirzanya hadir? Pak. Hadir, Pak. Mirza mau tidak? Mau, Pak. Kalau mau nggak mau bilang nggak mau ya. Mau, Pak. Ya kalau nggak mau bilang nggak mau nggak apa-apa. Jadi jadi jelas gitu. Karena kita kerja tim ke depannya. Jadi di sini Anda juga diminta untuk bisa kalau memang tidak bilang tidak. Ya. Kalau memang udah muncul sebuah permasalahan di depan, Anda harus di sini kita belajar bagaimana kita itu harus bisa berani menghadapi masalah ya. Ketika kita diminta sama orang lain, kalau kita ngerasa nggak cocok, nggak bisa bilang nggak bisa. Oke Mirza? Oke, ini kelompok ini ya Olive ya, kelompok 5 ya. Si Mirza dan Muhammad Rizky. Berikutnya saya lihat lagi kelompok 6 lagi ya, kelompok 6. Itu yang sering muncul siapa lagi nih? Sylvia udah, Olivia, ini kayaknya pertama nih Sylvia, Isra, Rakes, Fani, Novi, Honi, Siti udah tadi ya, Suci. Suci udah tadi Olivia. Ini belum Pak. Suci Putriani. Bisa di unmute? Suci Putriani. Ada di aktif? Nih Suci. Ya, Suci ditulis oleh teman-teman ya, salah satu yang paling rajin ya dan pintar di sini. Saya nggak tahu nih apa asumsinya. Tapi saya percaya karena nama Suci lumayan sering muncul. Suci mau ketua kelompoknya siapa? Ini ada listnya saya bikin. Ini kelompok 6 ya. Suci tinggal di mana? Lutfiah Pak. Siapa? Di Pasaman. Pasaman, oke. Sama siapa mau satu kelompok? Lutfiah. Nurfiah. Lutfia. Ya, oke. Lutfia bisa di unmute? Lutfia. Adakah hadir Lutfianya Suci? Apakah ada Lutfia? Lutfia Mesarah, tolong di unmute.
Ya, orangnya ada join ya, tapi dia videonya nggak hidup. Saya penasaran nih, Lutfia Maisarah. Atau jangan-jangan ditinggal begitu saja? Coba di WA, nanti coba di WA Suci ya, Lutfianya. Saya tunggu ya. Saya minta untuk aktif. Baik, Pak. Oke, Suci sama Lutfia. Kelompok berapa nih, Olive? Kelompok 6, 6. Pak. Nah, tunggu nanti ya, Lutfia segera hubungi saya. Coba dihidupin ininya, mic-nya. Kelompok 7 lagi ya, kelompok 7. Kelompok 7 itu ada yang sering muncul. Siapa nih ya? Lutfia ada tadi ya. Isra udah tadi ya? Isra Salsabila. Udah oleh? Belum, Pak. Belum. Belum. Nah, coba Irsa Salsabila. Unmute dulu. Mana orangnya? Isra Salsabila. Apakah ada orangnya? Isra Salsabila. Ini ada Isra Salsabila Siddiq. Nah, mana orangnya nih? Coba di unmute. Jadi gimana nih sebetulnya? Anda kuliah ada nggak dengerin saya atau gimana nih? Dia standby tetapi dia nggak berespon. Coba di WA Isra Salsabila. Ya, Isra Salsabila. Isra nih udah masih unmute ya. Oke. Ini untuk kelompok 7 ya, catat dulu Olive. Isra Salsabila. Kelompok terakhir, kelompok 8 itu yang sering muncul di sini. Rizky tadi udah ya? Olive? Udah ya. Oh, Rizky tadi udah ya, Muhammad Rizky ya. Oke. Cut Aldina tadi udah dipilih. Fanny. Siapakah Fanny? Fanny tadi udah? Itu kelompok 3, Pak. Kelompok 3 udah ya. Siapa lagi nih? Sylvia udah, Isra, Novita, Kosma mana dia? Belum, Pak. Belum kan? Nah, Kosma kita mana nih? Kosmanya lagi rusak jaringannya, Pak. Tadi dibilangnya kabari aja. Oke. Nah, ini nggak bisa dikabari karena kita milih kelompok ya. Setidaknya kelompok intinya. Oke, siapa lagi nih? Yang Mirza udah tadi Olive? Mirza sudah, Pak. Udah. Suci udah ya. Angel? Angel belum, Pak. Angel ada aktif? Angel? Enggak juga, waduh. Angel ternyata tidak aktif pula. Oke, setelah Angel, siapa lagi nih? Cici udah tadi? Olive? Sudah, Pak. Udah. Rizky udah. Rakes juga udah. Novi? Novi ini nih ya, Kosma ya. Winda Fauzia udah? Winda belum, Pak. Coba diaktifkan, ada yang Winda Fauzia? Oke. Mana Winda Fauzia? Ini saya cek aja nih ya, ini susah kali ya. Si Suci udah, Sylvia udah, siapa nih yang ada video-videonya? Siti udah, Fanny udah. Triani. Siapa nih? Arif Aldi. Honi Arsita. Coba di unmute. Saya, Pak. Ini ada nama Anda kepanggil. Olive, Honi belum ya? Belum, Pak. Belum. Honi kelompok 8 ya. Honi maunya tim leadernya siapa? Ketua kelompoknya?
Ini ada listnya di bawah. Boleh buat ini, buat dilihat rekomendasinya. Angel, Pak. Angel. Si Angel Iya, nggak Pak. aktif tadi kan? Oke, gini Olive, dia kan yang senternya udah ada semuanya ya, 8 orang ya, Sudah. udah ada senternya. Jadi nanti saya minta setiap yang udah ada tim leadernya itu nanti yang 8 orang nih nanti gimana bagusnya tim leader atau pintarnya? Oke, ya kelompok kita udah ada nih ya. Yang penting kelompok intinya udah ada dulu. Tim leadernya udah ada sama yang senternya ya, yang pusatnya ya. Yang pusat ini maksudnya ya, teman yang lebih rajin, yang lebih pintar ya. Nanti teman-teman yang lebih pintar dan rajin ini akan membantu saya untuk memberikan materi tambah, mensosialisasikan lah ya materi-materi ini kepada temannya yang lain gitu. Oke, ini jadi nanti saya akan ngasih tugas per kelompok ya. Nah, jadi kita tugasnya kelompok ya, nggak ada tugas individu, nggak ada gitu. Setuju nggak? Ya. Mau tugas Setuju, individu atau Pak. kelompok? Kelompok. Ya, kelompok. Kenapa? Karena saya suka kelompok itu. Pertama ya, salah satu Biar sebagai mahasiswa, salah satu keluaran Anda nanti ketika Anda jadi sarjana itu adalah Anda bisa bekerja sama di dalam tim. Jadi saya memang dari dulu tidak pernah memberikan tugas individu. Karena tugas individu tidak memperkuat tim Anda ya. Oke, nanti Olive dan Wirda, Olive dan Wirda ya. Memang Olive ya, Olive. Nanti di grup tolong diketik ya nama tim, nama kelompok, terus nomor satunya tim leadernya, nomor 2 senternya ya. Ya, diketik nanti, ditulis di grup kita. Nanti saya berikan kebebasan untuk setiap tim leader dan senternya. Center ini wakil tim lah ya, wakil tim leader ya. Nah, kenapa yang pintar nggak saya letakkan jadi tim leader? Karena tugas tim leader banyak. Ya, tugas center hanya fokus ngerjain tugas sama bantu untuk sosialisasi materi. Yang tim leadernya itu nanti akan saya mintakan pertanggungjawaban. Makanya center harus hati-hati milih tim leader. Carilah tim leader yang bertanggung jawab dan mau dan bisa mengelola tim. Oke. Jadi nanti setiap tim leader dan center itu dia akan memilih anggota ketiga dan keempat. Oke. Paham ya? Paham, Pak. Nah syaratnya gini, kalau misalnya ada, misalnya contoh misalnya nih, misalnya contoh si Arif Aldi misalnya. Arif Aldi misalnya diminta untuk gabung kelompok 1. Kalau Arif Aldi nggak mau, bilang aja nggak mau. Ya, saya maunya gabung sama kelompok 3, kelompok 4, terserah. Jadi nanti silahkan si Olive posting di grup dengan saya di grup MBS kita nama tim leader dan wakil tim leadernya. Yang wakil itu yang center tadi ya, yang pintar ya, yang rajin ya. Oke. Posting di grup saya biar saya tahu. Nanti juga boleh posting di grup internal kelasnya. Oke. Nanti silahkan di grup internal diskusi dengan teman-teman di sana. Ya. Silahkan bagi nanti. Si ini di kelompok kami ya, si ini di kelompok kami ya gitu. Ya, jadi Anda berdua, tim leader dan yang senternya punya tanggung jawab cari anggota kedua dan ketiga. Oke. Saya rasa saya udah cukup adil karena yang pintar saya sebar semuanya, nggak ada yang ngumpul dalam satu kelompok. Nanti kalau misalnya udah dapat anggota kelompoknya itu Olive, ya, sekarang kan yang Olive posting di grup kita kan hanya yang 2 orang saja setiap kelompok ya. Oke Olive. Nah nanti kalau misalnya didiskusikan di grup kelas, kalau misalnya nanti udah selesai, udah full semua anggota kelompoknya, kirim balik ke grup kita ya, biar saya tahu semua anggota kelompok.
Ya, minggu depan saya akan briefing setiap anggota kelompok. Dan usahakan ketua kelompok dan wakilnya itu hadir. Oke semuanya. Nah, sekarang saya rasa itu udah cukup ya untuk ngebahas mengenai anggota kelompok. Sekarang saya mau bahas sedikit mengenai silabus. Nanti silabus saya masukkan di grup WA kita, silahkan di-download. Oh, ini sebetulnya bukan manajemen strategi ya, pengantar manajemen. Salah tulis saya nih ya. Jadi dengan saya kuliah itu ya yang pertama itu rules-nya itu respect ya. Kita saling menghormati di sini. Saya juga menghormati Anda semua dengan segala keterbatasan ya. Kuliah online ini ya. Kalau misalnya ada yang nggak bisa online join karena berbagai halangan tidak apa-apa. Yang penting konfirmasinya jelas. Terus yang kedua kuliahnya kita fun aja. Kuliah ini asik aja, ya nggak usah di stres-stres karena ada itu kuliah stres ya. Terus yang ketiga saya butuh kerjasama. Nah, kita saling membantu ya. Kalau misalnya nanti ada dirasa tugasnya agak terlalu berat atau Anda misalnya Pak bisa nggak tugasnya diganti dengan ini, boleh gitu, nggak masalah. Ya jadi tidak ada yang menyulitkan kuliah dengan saya. Kalau misalnya nanti ada tugas ternyata agak susah atau sulit, nanti silahkan dikomunikasikan. Anda minta ganti boleh kita ganti gitu ya, nggak masalah. Nah itu beda kita anak SMA dengan anak kuliah. Di kuliah kita bisa negosiasi, kita bisa menyesuaikan. Apalagi keadaan sekarang kita kuliah online. Yang kedua nih untuk komposisi nilai ya, untuk absensi itu nilainya 10%. Ya, absensi, keaktifan dan sikap itu nilainya 10%. Terus yang berikutnya tugas mandiri, nanti saya akan memberikan tugas juga ya. Tugas mandiri ini sifatnya membaca artikel atau bisa jadi menonton. Karena artikel itu nanti saya akan bikinkan videonya. Anda maunya membaca atau menonton? Gimana bagusnya? Mau saya kirim artikel tulisan atau saya kasih link video? Yang isinya sama-sama artikel juga, tapi yang satu dalam bentuk kertas, yang satu dalam bentuk video. Maunya nonton atau baca? Nonton, Pak. Nonton ya. Oh, apa? Nonton kali lebih cepat tuh. Energi yang dikeluarkan kan juga nggak banyak. Kalau tulisan kan sebentar udah ngantuk. Ngeliat tulisan panjang udah ngantuk gitu ya. Oke, nggak apa. Saya memang lebih suka. Nah, kalau untuk nonton, di sini nanti saya akan posting ya. Saya punya channel YouTube di sini. Biasanya saya juga sering di sini. Nah, ini contohnya. Nanti saya akan tambahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Di sini saya dulu ada mata kuliah anggaran, udah lengkap semuanya channel di YouTube. Nanti untuk materi kuliah kita saya juga akan input di YouTube. Anda silahkan tonton di YouTube ya, download di warnet atau di mana. Seluruh materi saya masukkan di sini. Jadi nggak ada lagi alasan ya tidak paham ya, karena seluruh materi itu saya udah sampaikan udah saya sampaikan lah ya di dalam itu semuanya itu. Oke. Jadi kalau tugas mandiri ini sifatnya hanya membaca dan menulis. Baru nanti tugas terstruktur, nanti saya akan memberikan kasus per kelompok. Ya nanti mungkin ada kasus-kasus bisnis atau kasus organisasi. Nanti itu bisa jadi setiap minggu atau 1 kali 2 minggu atau 1 kali 3 minggu. Setelah saya lihat dulu keadaan di sini. Terus berikutnya ada tugas project. Ini cukup gede ya. Tugas project ini memang Anda mengobservasi. Nanti Anda akan diminta memilih satu organisasi yang akan Anda lihat di lingkungan sekitar. Misalnya Olive kan di Gadut nih misalnya ya. Olive misalnya punya usaha milik keluarga misalnya ada rumah makan, kafe atau apa ya. Kalau misalnya mau dijadikan itu objek kita silahkan. Jadi tugas project ini adalah Anda memperhatikan organisasi. Nanti Anda akan datang ke lapangan, Anda akan melihat, nanti akan ada tugas-tugas sedikit ya wawancara. Jadi di sini Anda akan memperhatikan organisasinya dan organisasinya itu Anda yang milih bukan saya. Kalau saya lebih cenderung lebih suka Anda pilih organisasi atau usaha yang betul-betul ada di sekitar Anda. Ya, milik keluarga atau misalnya mau lihat kantor wali nagari boleh. Apalagi pokoknya organisasi, ada sebuah institusi ya, namanya dan ada anggotanya. Nanti kita diskusikan di grup ya. Terus berikutnya kuis. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Saya akan publish seluruh materi di YouTube. Ya, nanti saya masukkan di grup.
Ya, misalnya pertemuan kedua ada materinya, saya akan memberikan kuis di awal. Misalnya kan kita kuliah 100 menit nih. Ya, 5 menit pertama itu saya akan kasih kuis. Anda isi kuisnya, baru kita bahas. Isi kuis itu terkait materi saya. Jadi Anda harus tonton dulu, baca dulu materinya, baru Anda ikut kuis. Jadi ketika di pertemuan kedua, ketiga sampai seterusnya, saya akan kuis dulu 5 sampai 10 menit di awal. Dan Anda udah punya materinya. Ya, ini untuk melihat apakah Anda ada nggak belajar sebelum kita kuliah. Terus yang berikutnya UTS. UTS nggak begitu besar nilainya 10% sama UAS. Kenapa? Karena ya untuk UTS dan UAS ini berkelompok. Oke? Anda nanti saya kasih kasus. Jadi pas UTS kita nggak ujian. Ya ujian sih sebetulnya UTS. Cuma nanti Anda presentasi. Saya kasih kasus. Jadi bukan ujian individu. Nah, silahkan nanti berdiskusi untuk membahas soal UTS dan UAS-nya. Oke? Nah, UAS sama. Nah, ini untuk penilaian nilai kita. Nah, silabusnya bisa dilihat nanti saya kirim di grup ya. Silabusnya minggu pertama kita penjelasan silabus ya, gambaran perkuliahan ya. Terus ya di sini ada minggu kedua besok nih materi kita pengantar manajemen mengenai manajemen organisasi dan kendalanya. Ini juga ada materi-materi di sini. Seluruh materi ini akan saya posting di YouTube. Silahkan ditonton. Ya, nanti sebelum mulai 10 menit pertama kita kuliah, besok kita akan kuis. Kuisnya online di Google Form. Ya, itu materinya nanti lihat di YouTube atau materinya saya kirim di grup. Terus di pertemuan ketiga kita ngebahas mengenai isu manajemen terintegrasi ya, mengenai mengelola lingkungan dan mengelola perubahan. Terus yang pertemuan keempat, manajemen terintegrasi kedua, itu mengenai mengelola tanggung jawab sosial dan etika dan mengelola perubahan dan inovasi. Jadi saya akan pastikan sama Anda, materi kita ini nanti banyak kasus diskusi. Ya, makanya saya juga bingung nanti ya, kalau kuliah conference seperti ini agak susah, ya gimana nanti. Terus yang kelima mengenai perencanaan, pertemuan kelima, 6 masih perencanaan, nanti bisa dilihat ya. Kita akan bahas satu-satu nanti. Nah, jadi di sini contoh kayak gini ya. Nah, daftar tugas ini nanti menyusul. Saya mau lihat keadaan kelas dulu ya. Contoh kayak gini ya. Ini ada tugas mengenai Pos Indonesia, BPJS, Bodrek, segala macam. Ini ada keterangannya nanti. Oke. Nah, sebelum saya tutup, apakah kuliah ini kita full sampai jam 10.55 atau terkadang boleh kurang? Olive? Oke, kita lanjut di grup WA aja ya. Saya tutup dulu karena waktunya udah hampir habis. Kita diskusi di grup WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.